Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan pendampingan dari video yang Ustadz buat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang kita gunakan di kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke pembelajaran. Baik anak-anak, kita hari ini belajar tematik 1, subtema 4, pembelajaran 2. Karena kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2, mulainya di halaman 128 dulu deh ya. Sebenarnya 129, tapi kita mulainya dari 128. Nah, di halaman 128 ini ada macam-macam alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kacang-kacangan. Yang ini ya sayang, yang ini dulu nih. Afan Ustadz lupa foto kayaknya kelewat. Nah, yang ini yang ada di sebelah sini sama sebelah sini. Nah, ini ada salah satu contoh karya seni 3 dimensi. 3 dimensi dengan menggunakan bahan alami. Nah, yang Ustadz bilang kemarin, bahan alami itu biasanya bahan yang adanya dari alam ataupun dari tumbuh-tumbuhan, hewan, seperti itu. Nah, itu contohnya nih, bahan alaminya apa? Dia menggunakan apa ini? Yang ini ya, kamu pasti tahu. Terus ini ditulis di bahannya ya. Bahannya ada apa? Kacang, betul, kacang. Terus apa lagi ini? Iya, beras. Terus ini yang hijau, apa yang hijau? Iya, betul ya, kacang hijau. Nah, yang ini apa nih? Nah, ini nih apa nih? Tulis di sini ya bahannya. Lalu alatnya apa? Kira-kira alatnya apa saja untuk menempelkan ini? Pertama udah pasti kita butuh kertas. Terus yang untuk menempelkannya pakai ditulis ya alat-alatnya, kertas. Terus untuk menempelkannya kita pakai, iya, pinter ya, tulis di sini. Lalu ada bahan lainnya enggak? Nah, kalau ada bahan lainnya tulis di sini. Kalau sudah, itu saja ya. Jadi kamu cukup menyebutkan alat dan bahan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Nah, nanti insya Allah Ustadz akan kasih tugas ya, tugas di rumah. Karena kan kamu besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur di rumah. Jadi Ustadz kasih tugas ya, Ustadz kasih tugas untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yaitu dengan menggunakan bahan alami. Seperti itu. Nanti untuk teknis tugasnya seperti apa, Ustadz akan jelaskan di classroom. Oke, kita masuk ke pembelajaran 2, anak soleh. Nah, ini dimulai dari halaman 129. Di sini ada bacaan senam pagi ya. Setiap hari Minggu, warga di lingkungan rumah Ino melakukan senam pagi bersama. Pagi itu, semua warga sudah berkumpul di pinggir lapangan. Tolong, tolong semua berbaris di tengah lapangan. Maaf, cepat berbaris, hari sudah siang, senam pagi akan dimulai, kata Kak Roni. Ya, kata Kak Roni. Kak Roni yang mengajar senam pagi. Semua warga berbaris rapi di tengah lapangan. Senam pagi pun dimulai, semua terlihat semangat melakukan gerakan. Nah, ini contohnya, contoh senam paginya nih, yang di sebelah kanan ini. Nah, pertanyaan berikut ini dijawab. Kapan warga di lingkungan rumah Ino berkumpul? Kapan? Hari apa? Setiap hari Minggu. Iya, pintar. Tulis di sini Minggu. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka mau ngapain sih? Nah,
Di mana mereka berkumpul, siapa Kak Roni, bagaimana warga melakukan kegiatan mereka. Nah, ini dijawab anak-anak. Insya Allah mudah ya, tinggal menjawab saja. Lalu yang selanjutnya ada di halaman 130. Pada cerita di atas terdapat kata permintaan tolong dan maaf. Kalimat permintaan tolong adalah meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Selain kalimat permintaan tolong, ada pula kalimat permintaan maaf. Tolong semua berbaris di tengah lapangan. Maaf, cepat berbaris. Hari sudah siang, sebentar pagi akan dimulai. Tulislah kalimat permintaan tolong atau permintaan maaf untuk kejadian berikut. Ini seperti kemarin ya. Kalau kemarin kalimatnya itu kalimat penolakan terhadap suatu kejadian ya, yang disuruh main petasan itu ya kemarin tuh. Makanya kita menolak. Lalu yang hari ini untuk meminta tolong ataupun meminta maaf. Di sini Pak Sony meminta bantuan Pak Darso untuk mengecat rumahnya. Berarti kalimat permintaan apa ini? Maaf apa minta tolong? Lihat, di sini ada kata minta bantuan ya. Permintaan minta bantuan berarti dia kalimatnya permintaan tolong. Berarti Pak Darso tolong cat rumah saya gitu. Contohnya ya, itu contoh aja. Pak Darso tolong cat rumah saya. Yang kedua, Pak Ali meminta maaf kepada Pak Banu tidak dapat ikut kerja bakti karena sakit. Nah, ini ada kata-kata minta maaf, berarti kalimatnya permintaan maaf. Maaf Pak Banu, saya tidak ikut kerja bakti karena sakit. Nah, itu ya contoh nomor 2. Nah, nomor 3 dan nomor 4-nya kamu lanjutkan ya Nana Soleh. Nah, selanjutnya setelah udah meminta tolong dan meminta maaf, kita lanjut ke halaman 133 ya, 133. Di sini ada ayo lakukan. Senam bersama merupakan contoh hidup rukun dan sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila apa? Iya, betul, Persatuan Indonesia ya, Persatuan Indonesia. Nah, masih banyak kegiatan lain di masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Salah satu contoh adalah membersihkan lingkungan sekitar dengan bergotong royong. Nah, bergotong royong ini membersihkan sungai juga termasuk contoh pengamalan sila ketiga ya Pancasila gitu. Lalu di sini kamu diminta untuk menuliskan sikapmu terhadap kejadian yang ada di sini. Contoh nomor 1. Warga di daerahmu sedang membersihkan got dari sampah. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu akan ikut kerja bakti? Nah, sikap kamu gimana ketika ada warga yang sedang ingin membersihkan got? Apakah kamu diam saja di rumah? Atau kamu berusaha untuk membantu ya, membantu dengan cara ikut bekerja bakti? Nah, itu tulis sikap kamu di sini. Lalu jembatan di daerah tempat tinggalmu roboh, warga bekerja bakti untuk membangunnya kembali. Apakah kamu akan ikut kerja bakti? Nah, tulis. Nah, terakhir di pembelajaran 2, kita di sini diminta untuk mengamati gambar berikut, gambar kegiatan di masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Tuliskanlah nilai tuliskan sila yang sesuai untuk masing-masing gambar sayang. Nah, ini ada pos ronda ya, pos ronda untuk menjaga keamanan lingkungan. Kira-kira ini sesuai dengan sila keberapa? Nah, ini lihat, ini dia sedang apa nih? Sedang melakukan musyawarah ya. Nih, di sini ada yang sebagai ketua musyawarahnya, lalu di sini anggotanya. Berarti sesuai ke sila berapa? Ini gampang. Lalu yang ketiga di sini ada kerja bakti dan membersihkan lingkungan. Tadi sudah dibahas kerja bakti dan gotong royong itu termasuk sila keberapa? Nah, lalu yang terakhir ini apa? Membagi-bagikan sembako atau bingkisan ya. Ini termasuk sila keberapa? Nah, tinggal ditulis apakah 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Nah, terakhir juga mengapa kita harus hidup rukun di masyarakat? Mengapa sih kita harus hidup rukun di masyarakat? Nah, kenapa? Lalu apa manfaat hidup rukun dengan tetangga? Manfaatnya ketika kita hidup rukun dengan tetangga. Banyak loh manfaatnya.
Ustadz sebutkan contohnya satu, manfaat hidup rukun dengan tetangga itu apa? Iya, betul. Jadi apa? Mudah meminta bantuan ketika kita kesulitan ya. Jika kita kesulitan, contohnya misalnya kita di rumahnya nggak punya misalnya tangga. Kayak Ustadz aja nih biasanya kalau mau ngecat rumah ternyata mau yang tinggi-tinggi nggak punya tangga ya, tangga yang tinggi begitu. Nah Ustadz biasanya minjem ke tetangga. Nah itu ketika memang hidup rukun begitu, bisa saling tolong menolong, saling membantu gitu. Tapi kalau nggak rukun, ya kita gimana mau meminta bantuan kepada tetangga gitu ya. Lalu apa akibat jika tidak rukun dengan tetangga? Nah ini kalau nggak rukun kebalikannya ya. Kalau tadi manfaatnya, kalau ini akibatnya. Kalau memang tidak rukun. Nah itu silakan kamu tulis di jawabannya di sini. Baik anak-anak soleh, mungkin itu saja untuk pembelajaran 2 hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami, lalu kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti seperti biasa, bisa ditanyakan ke Ustadz Aji langsung. Ustadz Aji akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.